Warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang membahas makna. Pembahasan semantik yang pertama adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata yang sama maknanya. Contohnya, aku dan saya itu adalah sinonim. Walaupun aku dan saya mungkin saja ada perbedaan medan makna atau nuansa makna. Jadi tidak ada dua kata, walaupun sinonim, tidak ada dua kata yang sama maknanya persis. Kamu, engkau, dan Anda adalah sinonim. Walaupun begitu ada medan makna atau nuansa makna yang berbeda. Antonim, berikutnya antonim adalah dua kata yang berlawanan maknanya. Contohnya, atas dan bawah itu antonim, kiri dan kanan antonim, depan dan belakang itu antonim, maju dan mundur antonim, dermawan dan kikir antonim, pintar dan bodoh antonim, buka dan tutup juga antonim. Pembahasan berikutnya dari semantik adalah denotasi dan konotasi. Denotasi didefinisikan sebagai makna dasar atau makna awal. Kata-kata biasanya mempunyai makna-makna denotasi. Misalnya, aku artinya orang pertama, saya. Aku artinya saya, dan orang pertama tunggal. Itu adalah makna denotasi. Tetapi ada kata-kata yang mempunyai konotasi. Konotasi adalah makna tambahan. Contohnya, lembaga pemasyarakatan. Frase atau kelompok kata lembaga pemasyarakatan mempunyai konotasi pembinaan. Jadi tidak ada kesan misalnya penyiksaan atau perlakuan yang buruk, melainkan pembinaan. Jadi frasa lembaga pemasyarakatan atau kelompok kata lembaga pemasyarakatan mempunyai konotasi yang positif, yang bagus. Kata gerombolan mempunyai konotasi jahat, jelek. Kita misalnya tidak bisa mengatakan sekelompok pejabat sebagai gerombolan pejabat. Karena itu gerombolan dikatakan mempunyai konotasi jahat. Kata bini atau mampus mempunyai konotasi yang rendah, sehingga tidak digunakan untuk orang-orang yang wajar, yang biasa. Sedangkan kata wafat mempunyai konotasi yang tinggi, sehingga senang atau lebih disukai untuk digunakan di dalam bermasyarakat. Ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang ada dalam kamus. Sedangkan makna gramatikal adalah potensi makna. Contoh yang punya makna gramatikal adalah imbuhan-imbuhan, karena imbuhan belum jelas maknanya. Makna imbuhan baru jelas setelah bergabung dengan morfem lain atau kata. Misalnya, ber dengan baju, itu bermakna memiliki baju. Kata ber tidak mempunyai makna leksikal dan baru mempunyai makna yang jelas setelah bergabung dengan kata baju misalnya. Jadi bentuk ber adalah mempunyai makna gramatikal. Membatu artinya menjadi batu atau menjadi seperti batu. Jadi makna membatu itu, kata membatu mempunyai makna menjadi batu atau menjadi seperti batu. Ada
pembahasan kiasan di dalam semantik. Kiasan adalah makna yang tersembunyi atau tersirat di dalam suatu ungkapan atau suatu kata. Contohnya, kata simpanan itu adalah kiasan yang berarti istri gelap. Kata amplop mempunyai makna uang suap. Amplop adalah suatu kiasan dari uang suap. Apel Washington itu bisa dimaknai sebagai uang suap atau uang dolar sebagai uang dolar suapan. Ini kata apel Washington merupakan kiasan dari uang dolar dari suatu peristiwa penyuapan. Apel Malang misalnya itu adalah uang suapan dari uang rupiah misalnya, itu adalah kiasan. Panjang tangan itu juga adalah pencuri. Memang di sini ada ungkapan juga atau idiom yang bisa nanti dibandingkan antara kiasan dengan idiom atau ungkapan. Politik dagang sapi adalah kiasan yang bermakna jual beli kepentingan politik, tawar-menawar antara partai-partai politik dalam menyusun kabinet kementerian, koalisi, lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Ada pembahasan gabungan kata idiom dan kata majemuk. Misalnya yang termasuk gabungan kata, ungkapan, idiom atau kata majemuk diantaranya adalah kereta api, duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, mata acara, cenderamata. Itu adalah contoh gabungan kata, ungkapan, idiom atau kata majemuk. Ada gabungan kata yang ditulis rangkai atau kata majemuk yang ditulis rangkai. Ini bersumber dari ejaan bahasa Indonesia, dari dokumen ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata majemuk yang ditulis rangkai diantaranya adalah acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, bulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna, radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sediakala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandar, wira swasta. Itu adalah contoh-contoh gabungan kata atau kata majemuk yang ditulis serangkai. Ada yang dimaksud dengan ungkapan atau idiom, seperti juga dalam bahasa Inggris. Misalnya ada idiom dalam bahasa Inggris, put yourself in someone's shoes atau put yourself in my shoes. Berarti cobalah kamu menjadi diri saya, atau cobalah kamu menjadi dirinya, diri orang, seseorang. Kemudian ada juga idiom dalam bahasa Inggris, not my cup of tea, yang berarti tidak menarik. It is not my cup of tea. Itu berarti itu tidak menarik. Lalu ada juga idiom a piece of cake, artinya sangat gampang. It is a piece of cake. Oh, itu sangat gampang. Kita bisa melihat contoh-contohnya di dalam misalnya laman-laman atau di dalam teks-teks dalam bahasa Inggris. Misalnya break a leg, semoga sukses. Don't cry over the spot milk, jangan menyesali sesuatu yang remeh itu.
Too many cooks spoil the broth. Terlalu banyak orang mencampur urusan itu akan membuat urusan menjadi tambah rumit. Jangan terlalu banyak orang yang mencampuri urusan itu. Sejumlah ungkapan merupakan idiom. Sejumlah kata majemuk merupakan idiom atau ungkapan seperti panjang tangan, darah biru, tanah tumpah darah, buah tangan, buah bibir, tulang punggung, banting tulang. Itu adalah idiom atau ungkapan dalam bahasa Indonesia. Sebagian maknanya kita sudah tahu. Misalnya panjang tangan bermakna pencuri, darah biru bermakna bangsawan, tanah tumpah darah adalah tanah kelahiran, tempat kita lahir. Buah tangan adalah oleh-oleh, misalnya buah bibir adalah bahan pembicaraan orang, tulang punggung adalah orang yang menjadi tumpuan keluarga, banting tulang itu bekerja keras. Sumber dari gabungan kata, ungkapan atau idiom bisa dicari misalnya ejaan bahasa Indonesia atau kamus. Misalnya kita menggunakan kamus daring dari alamat kbbi.kemendikbud.go.id. Kemudian kita juga di dalam semantik ini juga membahas peribahasa. Dalam bahasa Inggris peribahasa disebut proverb atau bidal atau ungkapan. Contoh peribahasa misalnya bagai pupuk menyembuhkan bulan, misalnya bagai seorang yang rendah menginginkan sesuatu yang tinggi. Seorang yang miskin misalnya bercita-cita untuk menyumbang dengan uang yang banyak. Itu adalah angan-angan yang sangat panjang yang tidak bisa dicapai. Ada peribahasa lainnya misalnya maksud hati menurut gunung, apa daya tangan tak sampai. Peribahasa seperti ini mempunyai kemiripan. Peribahasa yang lain misalnya ada gula, ada semut, atau ada asap, ada api. Dua peribahasa ini juga mempunyai kemiripan. Maknanya mempunyai kemiripan. Ada peribahasa yang lainnya misalnya ada udang di balik batu, tong kosong nyaring bunyinya, ada air di daun keladi misalnya. Peribahasa ada air di daun keladi ini mempunyai makna pelajaran yang tidak mempunyai bekas, atau bisa juga ada lagu yang mempunyai peribahasa ini sehingga peribahasa ada air di daun keladi adalah cinta yang tidak berbekas. Peribahasa berikutnya misalnya air susu dibalas dengan air tuba. Pembahasan pantun menjadi bagian dari semantik. Contoh pantun diantaranya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Pantun mempunyai sejumlah ciri, misalnya rimanya AB-AB. Misalnya di sini ada 4 baris, lalu 2 baris sampiran, 2 baris isi, dan jumlah suku katanya tertentu. Ini adalah ciri-ciri rima, ciri-ciri pantun. Seseorang bisa membuat pantun-pantun seperti ini dan menjadi sangat menarik jika tuturan seorang mengungkapkan pantun-pantun. Contoh pantun berikutnya adalah berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berburu ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Contoh pantun berikutnya misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada pula pantun yang hanya terdiri atas 2 baris saja, misalnya seperti ini, 2 baris.
Misalnya pantun seperti ini, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Itu juga adalah pantun yang berupa carmita atau pantun kilat. Mungkin banyak pantun bisa diperoleh sekarang ini di internet, misalnya di alamat file.upi.edu. Pembahasan berikutnya dari semantik adalah polisemi. Contoh polisemi adalah kata kepala. Kepala berarti bagian dari tubuh, tetapi kata kepala juga berarti pemimpin, seperti misalnya ia menjadi kepala sekolah. Ini juga ada kalimat lain yang berarti kepala saya sakit. Nah, kata kepala di sini merupakan polisemi. Polisemi yang lain contohnya, saya masih punya hubungan darah dengan keluarga mereka. Berarti hubungan darah di sini berarti persaudaraan, kesaudaraan. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah saya berlumuran darah setelah terbentur tiang listrik. Darah di sini bermakna cairan dalam tubuh. Jadi dalam polisemi darah bisa mempunyai dua makna. Satu, darah bermakna kesaudaraan, dan satu lagi bermakna cairan merah dalam tubuh. Dalam pembahasan semantik juga dibahas tentang homonim, homofon, homograf. Homonim adalah sama nama, misalnya bisa, yang bisa berarti racun atau dapat. Ada banyak homonim yang lain yang mungkin bisa diperoleh di internet. Contoh homofon adalah sanksi. Ini homofon ini adalah sama bunyinya, tapi adalah dua kata yang berbeda atau beda makna. Kata sanksi yang menggunakan huruf K berarti hukuman, sedangkan kata sanksi yang menggunakan G berarti ragu. Tapi dua-duanya diucapkan dengan bunyi yang sama. Kemudian ada homograf yang artinya sama persis tulisannya, walaupun itu adalah dua kata yang maknanya berbeda. Kata-kata itu maknanya berbeda. Misalnya dia apel ke sekolah, dia apel sekolah sambil membawa apel. Apel dengan apel adalah tulisnya sama, walaupun tulisannya sama, tetapi diucapkan berbeda. Kalimat pejabat teras itu berada di teras. Teras itu berarti inti. Jadi pejabat teras berarti pejabat inti. Teras itu adalah inti, misalnya inti dari suatu batang kayu, tengahnya itu adalah teras kayu itu. Jadi teras berarti inti, sedangkan teras berarti halaman depan rumah. Kalimat berikutnya misalnya kecap, rasa kecap asli itu. Kecap artinya cicipi, rasa kecap asli itu. Kecap dengan kecap adalah homograf. Kalimat berikutnya, film seri berakhir dengan hasil seri pertandingan bola itu. Film seri itu berakhir bersamaan dengan hasil seri pertandingan bola. Film seri artinya film yang berurutan. Hasil seri artinya hasil yang sama, hasil seri. Itu adalah homograf. Pembahasan berikutnya dari semantik adalah hipernim, kohiponim, dan hiponim. Contoh hipernim, kohiponim, dan hiponim adalah sebagai berikut. Merpati adalah hiponim dari burung. Merpati adalah hiponim dari burung atau bawahan dari burung. Burung adalah hipernim dari merpati, gagak, dan elang. Burung adalah
hipernim dari merpati. Merpati koiponim dengan gagak dan koiponim dengan elang. Seperti burung juga koiponim dengan reptil, koiponim juga dengan ikan, koiponim juga dengan amfibi. Jadi itu adalah pembahasan hipernim, koiponim, dan hiponim. Pembahasan berikutnya dalam semantik adalah majas. Contoh majas misalnya metafor, metonim, personifikasi, depersonifikasi, hiperbola, simile, totem proparte, dan pars pro toto. Contoh metafor misalnya raja hutan itu memangsa buruannya. Raja hutan di sini adalah metafor dari singa. Contoh metafor lain misalnya raja siang misalnya, atau raja jalanan misalnya, atau metafor yang lain matahari misalnya, dia menjadi matahari bagi bangsa ini misalnya. Itu adalah metafor. Orang besar dimetaforkan sebagai matahari. Contoh metonimia misalnya ia membeli jarum. Jarum di sini adalah rokok. Ia memakai kijang. Kijang di sini adalah mobil. Ia membaca Hairil Anwar. Hairil Anwar di sini adalah buku atau puisi. Ia mendapat perunggu. Perunggu di sini adalah medali perunggu. Contoh personifikasi, contohnya nyur melambai. Karena melambai sebenarnya dilakukan oleh gerakan dari seseorang, bukan disebabkan oleh angin. Bulan tersenyum melihat dua orang yang berpacaran, atau angin berbisik melihat dua orang. Angin berbisik kepada menyampaikan pesan kepada sang kekasih. Itu adalah personifikasi, karena angin bisa seperti manusia berbisik, atau bulan bisa tersenyum melihat yang berpacaran. Contoh depersonifikasi misalnya aku adalah langit, engkau adalah bumi, hatinya menjadi batu misalnya. Nah, hati menjadi batu padahal hati adalah manusia. Contoh hiperbola, contohnya bumi banjir darah oleh peperangan yang disebabkan oleh ISIS. Bumi Suriah banjir darah misalnya. Bumi Bali banjir darah oleh bom misalnya. Itu adalah hiperbola. Contoh simile adalah sebagai berikut. Keadaan kedua partai itu bagaikan kucing dan anjing. Keadaan dua tokoh politik itu bagaikan kucing dan anjing, artinya bermusuhan. Nah, simile itu menggunakan kata-kata seperti bagai, laksana, ibarat. Itu adalah simile. Kemudian ada majas, pars pro toto, dan totem pro parte. Totem pro parte contohnya Indonesia menang melawan Thailand. Seperti keseluruhan bangsa Indonesia memenangkan pertandingan melawan Thailand, pertandingan bola atau bulu tangkis atau sebagainya. Padahal hanya sebagian saja yang ikut di dalam pertandingan. Contoh pars pro toto misalnya Rudi Hartono memenangkan Piala Thomas, padahal tidak hanya Rudi Hartono saja yang memenangkan pertandingan, harus didukung oleh pemain lainnya. Seorang pemain bola misalnya Lionel Messi dikatakan memenangkan pertandingan itu, padahal itu adalah sebuah permainan tim. Sepak bola adalah permainan tim. Itu adalah contoh majas, pars pro toto. Ada majas-majas yang lainnya, misalnya majas ironi. Contohnya, tulisanmu bagus sekali sehingga tidak bisa terbaca. Ini berarti makna kebalikannya, tulisannya bagus padahal kenyataannya tulisannya jelek. Contoh majas yang lainnya misalnya sinisme. Kamu pintar sekali, kamu sudah cukup pintar, jadi tidak perlu lagi menanyakan masalah-masalah itu. Itu adalah satu majas sinisme.
Ada lagi majaz sarkasme yang cukup kasar, yang cukup langsung. Misalnya pejabat dan pendukungnya itu otaknya seperti udang. Itu adalah majaz sarkasme. Lalu ada majaz sitotes yang misalnya untuk mengatakan pandai itu digunakan ungkapan tidak bodoh. Ada lagi majaz eufemisme, contohnya wafat untuk mati itu adalah penghalusan, mempunyai konotasi yang bagus, penghalusan. Ada lagi majaz satire, misalnya penghapusan peta Palestina di Google Map yang miskin tanggapan publik merupakan salah satu kesuksesan atau keberhasilan para mujahidin. Ini adalah satire. Ini seperti sinisme. Satire juga mirip dengan sinisme. Demikian pembahasan semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.